Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan salah satu materi dari pelajaran matematika. Sebelumnya perkenalkan, saya Safarina Yustika dan saya bersama teman saya yaitu Noviana Puspitasari dari kelompok 12 mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Offering D. Di sini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Yang akan kita pelajari adalah pengertian aljabar dan bentuk aljabar. Yang kedua ada unsur-unsur bentuk aljabar, dan yang ketiga ada operasi pada bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, apa sih pengertian aljabar dan bentuk aljabar? Jadi, aljabar adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyatakan suatu bilangan di mana dalam penulisannya memuat variabel. Sedangkan bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang menyatakan bilangan di mana dalam penulisannya memuat variabel. Contohnya seperti apa sih? Jadi, contoh dari bentuk aljabar yang pertama ada 2A. 2A ini menyatakan bilangan dan A merupakan lambang yang dipakai untuk mewakili anggota suatu himpunan. Untuk contoh yang kedua ada 2X sama dengan 8. Pernyataan ini sebenarnya menyatakan bilangan 8, tetapi dengan cara penulisan yang lain, yaitu 2X di mana X mewakili angka 4. Yang ketiga ada 4A ditambah 5B sama dengan 8. Sama halnya dengan contoh yang kedua, pernyataan ini sebenarnya menyatakan bilangan 8, tetapi dengan penulisan yang lain, yaitu A mewakili suatu anggota himpunan dan Y juga mewakili suatu anggota himpunan. Selain itu, bentuk ini dapat disebut sebagai bentuk aljabar dengan dua variabel. Lalu, apa saja unsur-unsur dari bentuk aljabar? Seperti pada contoh yang ada pada layar, ada 5X ditambah 3. 5X itu disebut dengan suku, dan 3 juga disebut dengan suku. Lalu, ada juga 5 itu disebut koefisien, X disebut variabel, dan 3 disebut konstanta. Jadi, koefisien sendiri itu adalah suatu bilangan yang diikuti oleh variabel. Jadi, jika ada suatu variabel yang di depannya ada suatu angka, maka angka tersebut disebut dengan koefisien. Lalu, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berwujud bilangan serta tidak memuat variabel. Jadi, konstanta ini tidak ada variabelnya ya, teman-teman. Lalu, variabel sendiri adalah suatu lambang yang digunakan untuk mewakili anggota suatu himpunan. Variabel pada umumnya dilambangkan dengan penggunaan huruf kecil, jadi menulisnya pakai huruf kecil, bukan memakai huruf kapital. Selanjutnya, unsur dari bentuk aljabar ada suku. Suku adalah suatu variabel beserta koefisiennya atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi, suku dalam aljabar ini dibagi menjadi dua macam. Ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Untuk suku sejenis, itu merupakan suatu suku yang mempunyai variabel serta pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Contohnya, 5X dan negatif 2X. Sama-sama memiliki variabel X dan pangkat dari variabelnya juga sama, yaitu berpangkat 1. Lalu ada 3A kuadrat dan A kuadrat. Sama-sama mempunyai variabel A dan pangkat dari variabelnya sama-sama berpangkat 2. Lalu ada Y dan 4Y, sama-sama bervariabel Y dan pangkatnya berpangkat 1. Lalu ada suku tak sejenis, merupakan suatu suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, 2X dan negatif 3X kuadrat. Di sini variabelnya sama-sama X, namun pangkat dari variabelnya tidak sama. Yang 2X berpangkat 1, sedangkan yang negatif 3X kuadrat berpangkat 2. Lalu ada negatif Y dan negatif X pangkat 3. Di sini sudah jelas variabelnya berbeda, Y dan X. Pangkatnya juga tidak sama. Yang Y berpangkat 1, sedangkan X berpangkat 3. Lalu ada 5X dan negatif 2Y. Di sini variabelnya tidak sama, yaitu X dan Y. Maka contoh-contoh tadi disebut sebagai suku yang tidak sejenis.
Selanjutnya ada jenis-jenis suku. Yang pertama ada suku satu. Suku satu ini adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya yaitu 3x, 2a kuadrat, negatif 4xy. Jadi dalam penulisannya tidak ada operasi jumlah ataupun selisih. Yang kedua ada suku dua atau binomial. Suku ini yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Jadi dalam suku ini ada operasinya ya teman-teman. Contohnya 2x ditambah 3. Lalu ada a kuadrat dikurangi 4. Lalu ada juga 3x kuadrat dikurangi 4x. Jadi ada operasi jumlahnya atau operasi selisihnya ya. Lalu ada suku 3 atau trinomial, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 2 dalam kurung 2 negatif x. 2 dalam kurung 2 negatif x ini artinya 2 dikali 2 dikurangi x, lalu ditambah 1. Ada juga 3x ditambah y dikurangi xy. Jadi operasinya di sini ada 2 ya teman-teman. Ada operasi jumlah dan juga ada operasi selisih. Dan yang terakhir ada suku banyak atau polinomial. Di sini bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 suku. Jadi ada banyak suku ya. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada bentuk aljabar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan pada bagian ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Noviana Puspitasari. Untuk Noviana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Noviana Puspitasari akan melanjutkan tentang penjelasan operasi pada bentuk aljabar, yang meliputi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama yaitu ada penjumlahan. Operasi penjumlahan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Kita hanya perlu untuk menjumlahkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Dengan kata lain, jika suku-sukunya tidak sejenis, maka tidak dapat dilakukan penjumlahan. Untuk contohnya sendiri yaitu, misalkan 3AX plus 4AX itu sama dengan 3 plus 4 dikalikan dengan AX, sama dengan 7AX. Nah, kedua suku di atas sejenis, maka dapat langsung dilakukan operasi penjumlahan. Untuk contoh yang kedua, 4X plus 6Y plus 3X sama dengan 4X plus 3X plus 6Y sama dengan 4 plus 3 dikali X plus 6Y sama dengan 7X plus 6Y. Untuk penjelasannya, soal di atas terdiri dari dua suku sejenis, yaitu 4X dan 3X, serta suku tidak sejenis, yaitu 6Y. Maka dapat dilakukan pengoperasian penjumlahan agar lebih sederhana pada suku yang sejenis saja. Dan untuk suku yang tidak sejenis, tidak dilakukan pengoperasian atau nilainya tetap. Dapat dilihat di sini karena suku dari 4X dan 3X itu sama, maka untuk 4X dan 3X dapat dikelompokkan dan baru dikalikan dengan X. Selanjutnya ditambahkan dengan 6Y karena 6Y ini sukunya tidak sejenis. Selanjutnya yaitu ada pengurangan. Operasi pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Kita hanya perlu untuk mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Dengan kata lain, jika suku-sukunya tidak sejenis, maka tidak dapat dilakukan pengurangan. Untuk tekniknya itu hampir sama seperti yang di penjumlahan tadi. Untuk contohnya, misalkan 2x kuadrat min 3x min 2 min 4x kuadrat min 5x min 1. Untuk mencari hasilnya, yang kita lakukan adalah dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis dahulu, yaitu 2 min 4 X kuadrat min 3 plus 5 dikalikan X min 2 min 1 sama dengan
min 2 X kuadrat min 8 X min 3. Karena di sini 2 dan min 4 adalah suku yang sejenis, yaitu X kuadrat, dan di sini 3 dan 5 adalah suku yang sama, yaitu X, dan untuk selanjutnya yaitu dalam contoh di atas, untuk min 2 dan min 1 dapat dikurangkan secara langsung karena sukunya sejenis, yaitu dilihat dari min 2 X pangkat 0 dan min 1 X pangkat 0, atau sama dengan min 2 dan min 1. Untuk operasi yang selanjutnya yaitu ada perkalian. Dalam perkalian, bilangan bulat akan berlaku sifat distributif perkalian pada penjumlahan, di mana A dikali B plus C itu sama dengan A kali B plus A kali C. Serta sifat distributif perkalian pada pengurangan yaitu A dikali B min C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Sehingga untuk masing-masing bilangan bulat A, B, dan C, sifat-sifat ini akan berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Perhatikan skema di samping. Untuk skema, di sini ada dua. Untuk skema pertama yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bilangan aljabar suatu 1 serta suku 2 dinyatakan seperti di bawah ini. K dikali AX sama dengan K kali AX. Nah, itu sama saja dengan K dalam kurung AX plus B sama dengan KAX plus KB. Untuk contohnya yaitu 4 dikali P plus Q itu sama dengan 4P plus 4Q. Untuk contoh kedua yaitu 5 dikali AX plus BY itu sama dengan 5 dikali AX plus 5 dikali BY. Untuk skema yang kedua yaitu ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk mencari hasil kali antara dua bentuk aljabar, bisa menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan, serta juga dapat menggunakan sifat distributif perkalian pada pengurangan. Selain itu, kita juga bisa memakai cara atau metode salah satunya sebagai berikut. Perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 di bawah ini. Misalkan AX plus B dikali dengan CX plus D. Maka hasil yang kita peroleh yaitu AX dikali CX plus AX kali D plus B kali CX plus B kali D. Sama dengan AC X kuadrat ditambah dalam kurung AD plus BC kali X plus BD. Untuk operasi yang selanjutnya yaitu ada pembagian. Hasil bagi 2 dalam bentuk aljabar bisa kita dapatkan dengan cara menentukan terlebih dahulu faktor dari sekutu masing-masing dari bentuk aljabar tersebut. Lalu kita lakukan pembagian pada pembilang dan juga penyebutnya. Contohnya, 9X dibagi 3 itu sama dengan 9X per 3 sama dengan 3X. Untuk contoh yang kedua, 15PH dibagi 5H itu sama dengan 15PH per 5H sama dengan 3P. Untuk pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah dilakukan apabila kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Berikut ini ada latihan soal yang bisa dikerjakan untuk melatih seberapa paham kita terhadap materi yang telah kami berikan tadi. Baik, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.